Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Irsya Farabi selaku dosen mata kuliah Kapita Selekta serta teman-temanku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurlani Rizkia selaku moderator dan pemateri yang pertama, kemudian Rizky Septadinari selaku pemateri yang kedua, dan Nur Halinda selaku pemateri yang ketiga. Di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan terkait jurnal pemberdayaan industri songkok dalam meningkatkan pendapatan masyarakat ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam pada industri songkok Gresik. Pembahasan dalam jurnal kami yaitu berisi tentang abstrak, pendahuluan, metode penelitian, kajian teori, penelitian terdahulu, dan kesimpulan serta penutup. Selanjutnya, abstrak dalam jurnal kami berisi mengenai perkembangan industri kecil saat ini sangat cukup signifikan, di mana usaha tersebut mampu memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan perekonomian, khususnya dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Salah satu industri kecil yang berada di Kabupaten Gresik adalah industri songkok. Sebelum adanya konvensi ini, banyak sekali masyarakat yang sulit dalam mencari pekerjaan, terutama pada para pemuda-pemudi, sehingga banyak sekali menyebabkan terjadinya pengangguran. Selanjutnya yakni pendahuluan. Latar belakang dalam jurnal kami berisi mengenai industri kecil atau industri rumah tangga yang saat ini berkembang cukup pesat di Indonesia. Industri kecil atau industri rumah tangga ini cukup stabil dan mampu menjaga keseimbangan kondisi ekonomi ketika pada saat krisis mendatang. Karena industri kecil ini tidak hanya membutuhkan modal yang terlalu banyak, cukup padat karya dan memiliki pangsa pasar yang cukup stabil. Perkembangan sektor industri dalam pembangunan Indonesia tidak terlepas dari peranan dan keberadaan sektor industri dan kerajinan rakyat yang secara historis kehadirannya jauh lebih dahulu dibandingkan industri modern. Salah satunya yaitu industri songkok yang berada di Kabupaten Gresik, di mana songkok atau peci ini merupakan salah satu jenis topi versi tradisional bagi masyarakat Melayu, kemudian tersebar jauh ke tanah Jawa dengan sebutan peci yang sampai sekarang masih digunakan bagi kaum muslim dalam berbagai kegiatan seperti melaksanakan sholat, bertamu, maupun dalam menghadiri acara-acara Islami. Selanjutnya yakni metode penelitian. Yang pertama, kami menggunakan penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian kepustakaan adalah suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan, seperti buku referensi hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dengan artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Yang kedua yakni dokumentasi, di mana dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai pelengkap dari suatu penelitian. Dokumentasi ini bisa berbentuk tulisan, gambar, laporan, maupun kegiatan dan catatan arsip yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Septadinari, NIM 52. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian teori yang digunakan di dalam penelitian ini. Adapun teori yang digunakan yaitu ada 4. Yang pertama yaitu pemberdayaan, yang kedua yaitu teori pemberdayaan dalam Islam, yang ketiga yaitu teori industri, dan yang keempat yaitu teori pendapatan masyarakat. Teori yang pertama yaitu pemberdayaan. Pemberdayaan itu berasal dari kata daya yang merupakan kata dasar dengan ditambahkan awalan ber yang memiliki arti daya. Daya itu sama dengan kekuatan, sehingga arti kata berdaya yaitu mempunyai tenaga atau kekuatan. Definisi dari pemberdayaan itu sendiri merupakan suatu proses tolong-menolong baik untuk kelompok atau individu yang dalam keadaan dirugikan untuk mampu bersaing dan berkarya secara efektif, karena semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam berkompetisi di dalam sebuah permainan, sehingga dalam hal ini semua pemain itu mempunyai kesempatan untuk menang. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah suatu proses tolong-menolong yang ditujukan baik untuk kelompok ataupun individu yang dalam keadaan kurang terperdaya atau kurang baik menjadi keadaan yang berdaya atau menjadi keadaan yang lebih baik lagi.
Teori yang kedua yaitu teori mengenai pemberdayaan dalam Islam. Dalam Islam sendiri, pemberdayaan itu dikenal dengan kata tamkin, karena tamkin itu merupakan sebuah kemampuan dalam melakukan sesuatu, kekokohan, mempunyai kekuatan dan kekuasaan, serta mempunyai kedudukan atau tempat. Sehingga pengertian tersebut di dalam bahasa ekonomi itu dapat diartikan sebagai pemberdayaan, di mana gambaran mengenai pemberdayaan itu tidak dapat terlepas dari kekuasaan individu atau kelompok yang mempunyai kesempatan dalam meraih kekuasaan ke tangan mereka. Di dalam Islam sendiri, pemberdayaan di dalam lingkup masyarakat bukan menjadi suatu yang bersifat asing, akan tetapi hal tersebut telah dipraktekkan secara historis oleh Rasulullah, di mana beliau itu memerintahkan kepada para pengikutnya dalam membangun kepedulian kepada sesama, terkhusus kepada masyarakat yang lemah secara ekonomi. Teori yang ketiga yaitu industri. Menurut kamus istilah ekonomi menyebutkan bahwa industri merupakan bentuk suatu usaha yang produktif dalam menghasilkan barang dan jasa yang membutuhkan modal dan tenaga kerja, sehingga industri itu dapat dikatakan sebagai kumpulan dari beberapa usaha sejenis yang mempunyai tujuan dalam menghasilkan produksi barang atau jasa. Berdasarkan modalnya dan jumlah tenaga kerja, sektor industri dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada industri sedang, industri besar, industri sedang, dan industri kecil. Yang pertama yaitu industri besar. Industri besar merupakan suatu industri yang mempunyai jumlah modal yang cukup besar dan dihimpun dalam bentuk saham dan mempunyai jumlah tenaga yang cukup besar, yaitu lebih dari 100 orang atau 100 tenaga kerja. Yang kedua yaitu adanya industri sedang. Industri sedang merupakan suatu industri yang mempunyai jumlah modal yang cukup sedang atau bahkan besar, dengan jumlah tenaga kerja yang dimiliki itu setara antara 20-99 orang. Sedangkan industri kecil merupakan suatu industri yang mempunyai jumlah modal yang relatif kecil dan tenaga kerja yang dipunya juga tidak banyak, yaitu sekitar 5-19 orang. Yang keempat yaitu pendapatan masyarakat. Menurut Sukirno sendiri, pendapatan adalah suatu penghasilan yang didapatkan dari jasa produksi yang dihasilkan dalam satu waktu tertentu, sehingga dapat dikatakan bahwa pendapatan yang semakin tinggi akan mempengaruhi tingkat saving atau tabungan yang tinggi juga, sehingga dapat dilihat apabila masyarakat itu mempunyai pendapatan yang tinggi, maka masyarakat itu juga dapat menabung atau memiliki saving yang tinggi juga, sehingga meningkatnya suatu pendapatan itu nantinya akan berdampak pada kesejahteraan dari masyarakat. Dalam mengukur tingkat pendapatan, kita dapat melihatnya melalui tingkat kesejahteraan rumah tangga menggunakan pendapatan yang didapatkan dari bekerja. Sekian dari saya, selanjutnya dapat dilanjutkan dengan pemateri berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurahlinda. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penelitian terdahulu. Dalam pembahasan pada penelitian ini, maka kami melakukan review pada beberapa peneliti terdahulu yang relevan dengan bertema dari penelitian ini. Yang pertama yaitu skripsi oleh Ilham Aliansyah, Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan Lampung tahun 2020 dengan judul Analisis Peran Usaha Mikro dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa keuntungan dari pengrajin tempe dengan adanya kenaikan bahan baku mengalami penurunan keuntungan dari tahun 2018 sampai 2019 karena harga bahan baku kedelai mengalami kenaikan harga. Yang kedua yaitu skripsi dari Siska Aryani Sofi, Program Studi Ekonomi Islam, UIN Wali Songo Semarang tahun 2019 yang berjudul
peran industri kecil dalam meningkatkan perekonomian masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam. Pada penelitian ini membahas mengenai peran dari industri kecil, usaha konveksi jilbab dalam menyediakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja di desa Pondosawalan dan sekitarnya, serta meningkatkan perekonomian masyarakat di desa tersebut. Dalam perspektif ekonomi Islam, industri kecil tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam di dalam usahanya, yakni menerapkan prinsip nabuwah, prinsip khalifah dan ma'ad. Dan yang ketiga yaitu skripsi dari Amaliyatun Nikmah, program studi pengembangan masyarakat Islam UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2019 yang berjudul Pemberdayaan Ibu-ibu Yasin dan Tahlil Islahul Ummah dalam meningkatkan perekonomian di Desa Morowudi, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Dalam penelitian ini membahas pemberdayaan ibu-ibu Yasin dan Tahlil di Desa Morowudi dalam mengelola pisang dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan aset yang ada, sehingga banyak pohon pisang di sekitar rumah warga tumbuh penyakit dan menyerang pohon pisang sekitar rumah warga. Yang terakhir, artikel unggahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri oleh Juliati Prihatini yang berjudul Pemberdayaan Industri Kecil Anyaman Bambu dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Karayunan, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Dalam penelitian ini membahas mengenai pemberdayaan pada industri kecil anyaman bambu dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dari masyarakat. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu dari beberapa review jurnal dan skripsi di atas dapat disimpulkan bahwa pentingnya suatu perubahan setiap insan manusia dalam membuka suatu usaha baik dari sektor industri kecil maupun usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Selain itu, dengan adanya pemberdayaan kepada masyarakat dalam bidang usaha mampu memberikan dorongan dan edukasi kepada masyarakat terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika terdapat pertanyaan silakan ketik di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.